Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta memeriksa istri tersangka kasus Rajapati dan ruda paksa terhadap pegawai minimarket, Dina Oktaviani yang berusia 21 tahun. Istri tersangka Herianto selaku warga Kampung Pasir Oa Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta itu, turut dimintai keterangan untuk mengungkap rangkaian peristiwa kasus Dina Oktaviani. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Saepul Uyun mengatakan, pemeriksaan dilakukan guna melengkapi konstruksi hukum dan memperjelas kronologi kejadian. Ia menyebut, sudah ada 13 saksi yang diperiksa, termasuk keluarga korban, rekan kerja korban, rekan pelaku, hingga istri tersangka sendiri. Menurut hasil penyidikan sementara, saat peristiwa terjadi, istri tersangka tidak berada di rumah karena tengah menghadiri acara pengajian keluarga. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan Herianto untuk melancarkan aksinya. Herianto diduga kuat melakukan rajapati dan ruda paksa terhadap Dina Oktaviani di kediamannya di Kampung Pasir Oa Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Usai menghabisi korban, pelaku memasukkan jasadnya ke dalam kardus dan membuangnya ke Sungai Citarum melalui Jembatan Merah di Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta pada Minggu tanggal 5 Oktober tahun 2025 tengah malam. Hasil penyelidikan menunjukkan pelaku sempat mengambil perhiasan milik korban berupa kalung, anting, cincin, dan 1 buah jam tangan. Barang-barang itu diduga dijual untuk menghilangkan jejak. Selain Herianto, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya, yakni Taufik alias Opik dan Robi, yang diduga membantu membuang jasad korban. Uyun mengatakan, keduanya masih dalam proses penyidikan untuk memastikan apakah ada keterlibatan pidana atau hanya sebagai saksi. Saat ini, Herianto yang tampak berpenampilan gundul dan menggunakan baju tahanan, ditahan di Mapolres Purwakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pak Kasat, bisa dijelaskan kembali terkait perkembangan kasus pembunuhan terhadap Dina Oktaviani yang dilakukan oleh Herianto pada saat ini? Sampai saat ini kami dari Satreskrim Polres Purwakarta sudah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi yang berkaitan ataupun yang akan dijadikan sebagai alat bukti oleh kami terhadap adanya peristiwa yang dilakukan oleh terduga pelaku. Kemudian kami sudah menetapkan 1 orang tersangka yang di dalam rangkaian adanya peristiwa dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang. Kemudian kami sudah berkoordinasi dengan pihak dokter forensik di Rumah Sakit Karawang guna mengetahui faktor-faktor penyebab kematian daripada korban yang ditemukan atas nama inisial DN. Untuk saksi-saksi sendiri yang diperiksa ini berhubungannya apa terhadap terduga pelaku ini? Nah, terhadap saksi tersebut, kami meminta keterangan untuk mengetahui rangkaian peristiwa, kemudian supaya dapat tergambar konstruksi hukum daripada adanya peristiwa yang dilakukan oleh tersangka. Kalau boleh agak siapa aja sih saksi yang telah diperiksa dari pihak mana? Pihak keluarga sudah, ya, keluarga korban, teman-teman rekan-rekannya korban ataupun rekannya pelaku. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan adanya rangkaian peristiwa yang terjadi. Termasuk istri dari pelaku sendiri ya? Ya, sudah kami mintakan keterangan. Diketahui pelaku ini sudah berkeluarga. Saat peristiwa terjadi, istri dan anaknya sedang di mana ya? Nah, hasil pemeriksaan, hasil penyidikan, memang pada hari tanggal 5 Oktober itu ada acara keluarga, ya, ada acara keluarga hingga meninggalkan TKP. Jadi acaranya tidak di TKP, tapi acaranya ada di tempat yang lain. Jadi TKP itu dalam keadaan kosong. Berarti pelaku melakukan kejahatannya saat istri tidak di rumah? Betul, saat istri tidak di rumah, dan memang hari H tersebut mengingat adanya kondisi yang memang keluarga tidak ada di lokasi. Disitulah beberapa hari atau beberapa hari sebelumnya tersangka sudah menyampaikan hari H itulah korban akan dibawa ke TKP. Informasi terkait searching
untuk melakukan kejahatan di media sosial atau di YouTube gitu, apa sih yang dicari sama pelaku ini kemana? Nah, kami masih proses pendalaman ya dalam penyidikan. Terkait barang perhiasan yang diambil oleh pelaku ini yang digunakan oleh korban ini, apa saja sih yang diambil? Yang digunakan oleh korban tentunya kalung ya, kalung, kemudian perhiasan anting, cincin ya, yang digunakan oleh korban, dan satu buah jam tangan. Kalau jam tangan itu oleh korban dibuang ya. Dibuang. Sudah dapat kita temukan. Untuk perhiasan sendiri ini dijual apa gimana, Dan? Hasil keterangan sementara dijual ya, tapi masih kami perlu lakukan pendalaman kembali. Untuk sepeda motor? Sepeda motor sudah kami dapatkan. Sepeda motor ini terbilang masih baru apa gimana, Dan? Kalau dilihat plat nomornya masih baru ya. Rencananya mau dijual tersangka juga atau? Ini masih perlu kita lakukan pendalaman lagi. Nah, yuk.